Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas Musiero, program Artificial Intelligence Mastery, Orbit Future Academy Angkatan keempat, akan mempresentasikan mengenai deployment data science. Dalam hal ini adalah prediksi harga rumah menggunakan algoritma database regression. Next. Kelompok kami terdiri dari yang pertama saya sendiri Peksi Haji, kemudian terdapat Ade Rahmat, Naufal Abdullah Hanif Wibowo, Ratu Merah, Rashida Zahra, dan Siti Denis. Next. Pendahuluan, latar belakang kenapa kami memilih masalah ini adalah yang pertama, rumah menjadi kebutuhan primer manusia. Yang kedua, rumah sebagai salah satu media investasi, dalam hal ini khususnya adalah investasi jangka panjang. Yang ketiga, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa generasi milenial sulit memiliki rumah. Dan yang keempat, prediksi harga rumah idaman sebagai informasi perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk membeli rumah dibutuhkan oleh para calon pemilik rumah. Oleh karena itu, kami merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana menerapkan Adabus Regression dalam memprediksi harga rumah di Jabodetabek. Yang kedua, bagaimana kinerja Adabus Regression dalam memprediksi harga rumah di Jabodetabek. Dan yang ketiga adalah apakah web dan aplikasi dapat berjalan dengan baik. Tujuan dari rumusan masalah yang kami susun adalah yang pertama, menerapkan Adabus Regression dengan data yang dimiliki untuk memprediksi harga rumah di Jabodetabek. Yang kedua, mengetahui kinerja Adabus Regression dalam memprediksi harga rumah di Jabodetabek. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui apakah web dapat berjalan dengan baik dalam mengakses hasil prediksi. Next. Ini adalah flow chart-nya. Yang pertama, mulai kemudian akan ditampilkan halaman web. Di sini user akan memasukkan data rumah idamannya. Kemudian setelah klik prediksi, maka eh, model akan melakukan prediksi harga rumah. Dan jika prediksi selesai, akan mengeluarkan output hasil prediksinya. Sementara jika belum selesai, maka akan mengulang untuk user memasukkan harga data rumah yang dia idamkan. Setelah hasil prediksi keluar, maka aplikasi telah selesai. Next. Ya, kemudian pada slide ini saya ingin membahas tentang arsitektur dari aplikasi yang kami buat. Yang pertama, dalam aplikasi ini user akan mengakses web server melalui browser untuk mengakses aplikasinya. Setelah itu, user akan diminta untuk mengisi data yang diperlukan seperti lokasi rumah, luas tanah, jumlah kamar, dan sebagainya. Semua ini akan dibentuk dalam struktur dan desainnya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian setelah itu, data yang diisi oleh user akan dikirim ke Flask, yaitu framework Python yang digunakan untuk membangun aplikasi web. Kemudian Flask akan meneruskan data tersebut ke model machine learning yang kami buat, yaitu model Adabus Regression, yang telah dilatih menggunakan data harga rumah di Jabodetabek. Kenapa kami menggunakan Adabus Regression? Kami memilihnya karena setelah melakukan beberapa eksperimen dengan beberapa model lain, kami menemukan bahwa model ini memberikan hasil terbaik. Model ini dipilih karena memiliki nilai R-squared yang tertinggi, serta persentase absolute error yang rendah. Kemudian setelah model melakukan prediksi, hasilnya akan dikirim kembali ke Flask, dan Flask akan menampilkan hasil prediksinya kembali ke user. Next. Nah, berikut ini adalah hasil dari user interface yang kami buat. Untuk yang pertama, kami membuat halaman deskripsi atau perkenalan pada aplikasi yang kami buat. Halaman ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu navigation bar, deskripsi singkat, dan tombol mulai. Navigation bar digunakan sebagai navigasi utama untuk membantu pengguna mengakses halaman-halaman yang tersedia di web. Kemudian deskripsi singkat dan judul berisi informasi tentang aplikasi. Bagian ini dapat membantu pengguna untuk memahami fungsi dan manfaat dari aplikasi. Kemudian ada tombol mulai. Nah, tombol mulai ini bertujuan untuk nanti dia ngedireksi pengguna ke section bagian aplikasi untuk memulai prediksinya. Ya, selanjutnya masuk ke menu aplikasi. Di sini pengguna setelah memencet tombol mulai, maka akan masuk ke menu aplikasi. Di sini ada 5 pilihan data, yaitu lokasi rumah, tipe listrik, kamar tidur, dan kamar mandi.
Setelah itu, pengguna dapat menekan tombol prediksi dan hasilnya akan menampilkan di sebelah kanan. Contohnya seperti ini. Di sini kelompok kami memilih lokasinya di Jakarta Timur, tipe rumahnya 36, tipe listriknya 900, kamar tidurnya 2, kamar mandinya 3. Setelah itu, kelompok kami menekan tombol prediksi. Selanjutnya akan menampilkan hasil prediksi di sebelah kanan, yaitu sebesar 466.466.114. Selanjutnya, pada bagian user interface yang ketiga, yaitu menampilkan bagian anggota kelompok. Dan di sini kami menggunakan icon profile. Jika pengguna menekan atau mengklik pada bagian tombol button GitHub, maka akan masuk ke link GitHub sesuai dengan profil masing-masing. Next. Dan selanjutnya ada pada bagian footer. Nah, footer di sini digunakan untuk mempermudah pengguna. Ketika pengguna mengklik pada bagian footer, maka akan swipe up pada tampilan informasi. Selanjutnya, analisa. Setelah dilakukan percobaan pada tampilan aplikasi di website dengan memasukkan data rumah yang ingin dicari. Kemudian diklik tombol prediksi, aplikasi dapat menampilkan hasil dari prediksi harga rumah. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, model machine learning yang digunakan adalah double question. Yang kedua, deployment menggunakan front-end dan back-end sehingga terbentuk menjadi website web. Yang ketiga, hasil uji coba yang dilakukan aplikasi ini mampu memprediksi harga rumah sesuai dengan kriteria yang dimaksudkan oleh pengguna. Dan yang terakhir, performa model yang dihasilkan memiliki nilai R-score sebesar 0,8774 dan presentasi kesalahan absolut sebesar 0,47%. Terima Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.